Selamat berjumpa kembali dengan saya Wayan Simpan, masih dalam topik pemrograman web. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yaitu tentang form. Ya. Jadi sekali lagi bahwa hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan tentang form. Form ini akan nanti digunakan untuk menerima atau mendapatkan nilai masukan atau masukan data dari pengguna. Nah, perlu dipahami bahwa form ini tidak boleh dilakukan secara nested. Artinya, dalam form itu tidak boleh ada form lagi, ya, seperti apa yang kita sudah bahas sebelumnya di tabel. Kalau di tabel, dalam tabel kita bisa membuat tabel di dalamnya. Tapi form tidak demikian. Ya, kalau dalam satu halaman web kita membuat 2 atau lebih form, nah kita harus buat secara terpisah, tidak dilakukan secara nested atau secara bertingkat. Ya, bentuk form adalah sebagai berikut. Form action metodenya adalah atributnya. Form atributnya adalah action, method, dan name. Ada 3 atributnya. Action ini akan digunakan untuk menentukan bahwa proses dari isian form itu dilakukan di mana. Apakah di halaman lain, ya, atau kita tidak sebutkan actionnya itu diproses pada halaman yang sama. Kemudian metode itu ada 2. Ya, metodenya untuk penerimaan data atau pengiriman data, get dan post. Ada perbedaan di situ. Kalau get ini nanti kita akan lihat data yang dikirim itu di URL, ada kelihatan nanti di alamat web, itu langsung kelihatan di sana. Dan get ini gunanya juga nanti akan dipakai untuk mengirimkan data dari satu halaman ke halaman yang lain daripada suatu web, ya. Itu kita manfaatkan nanti untuk get, ya. Kemudian metode post itu digunakan untuk mengirim data yang cukup banyak, ya, karena get itu punya keterbatasan. Kalau post itu data yang kita kirim atau isian form itu cukup banyak, kita bisa menggunakan post. Atau nanti kalau data-data rahasia yang kita mau kirimkan, itu kita bisa menggunakan post. Kemudian name, ini juga sifat atributnya opsional. Kalau name tidak disebutkan, maka otomatis sebentar apakah itu kita menggunakan PHP untuk mengambil data atau menggunakan JavaScript, itu kalau name-nya tidak disebutkan, dia akan menggunakan name dalam bentuk array, form dalam bentuk array. Ya, kalau form yang berikutnya array-nya nilainya 1, kalau form pertama itu adalah 0, array 0. Nanti array kita akan bahas di pemrograman JavaScript dan pemrograman PHP. Ya, ini saya sudah jelaskan tadi bahwa action itu adalah tempat untuk menspesifikasikan URL yang akan digunakan untuk memproses field dari inputan dari form. Kemudian URL, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa singkatan dari Universal Resource Locator, ya, ini digunakan untuk di mana lokasi itu akan diproses, ya, tempat lokasi pemrosesan data. Kemudian metodenya ini adalah digunakan untuk metode pengiriman data, post atau get, ya. Kemudian bisa kita gunakan untuk pemrograman CGI Common Gateway Interface, tapi sebentar kita akan gunakan untuk pemrosesan data menggunakan PHP. Belakangan kita akan bahas. Nah, kemudian komponen-komponen dari form
ini cukup simple, tidak sama dengan komponen-komponen form yang ada di pemrograman visual seperti Delphi, Visual Basic dan sebagainya, cukup lengkap di situ ada ya. Kalau di HTML hanya ini aja saja ada komponen-komponen dari form. Komponen yang pertama adalah teks. Teks ini digunakan untuk menerima data berupa teks yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu banyak teksnya. Itu kita menggunakan yang tipenya adalah teks beta. Kemudian kalau ada masukan data masukan berupa pilihan, ya pilihan dan hanya satu yang boleh dipilih dan pilihannya terbatas, itu kita gunakan tipe radio sebentar. Kemudian yang berikutnya adalah checkbox. Checkbox itu adalah untuk pilihan, inputan pilihan, ya, yang pilihannya itu bisa diisi, bisa dipilih, bisa tidak. Pilihannya bisa lebih dari satu. Ya. Ini kita menggunakan checkbox. Nanti kita contohnya seperti apa. Kemudian list atau listbox, biasa disebut dengan listbox. Listbox ini biasanya digunakan untuk melakukan inputan data yang pilihannya banyak. Ya, pilihannya banyak. Kalau terbatas kita menggunakan radio bottom. Kalau pilihannya banyak dan hanya satu bisa dipilih, kita menggunakan namanya listbox. Kemudian berikutnya adalah tipe bottom atau tombol. Ya, tombol submit, tombol reset, dan tombol yang tanpa ada metode dan eventnya. Kalau sebentar kita menggunakan bottom yang sudah ada metode dan eventnya, itu adalah tombol submit dan tombol reset. Nanti kita akan coba implementasikan. Nah, kemudian kalau teksnya banyak, ya lebih misalkan dari 500 karakter dan seterusnya, nah, kita bisa menerima data itu dengan menggunakan text area. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tipe daripada input data. Nanti ada apa namanya, text input. Text input punya tipe, text sendiri tipenya, ya text sendiri, kemudian tipe password, biasanya ini digunakan untuk tipe-tipe login, ya, login user ini, atau teks-teks rahasia yang bisa kita gunakan adalah tipe password. Kemudian tipe hidden, input data hidden, ini juga banyak kita gunakan atau sering kita gunakan nanti untuk menyembunyikan data dan data itu tidak kelihatan di layar, dan ini akan digunakan juga nanti pada untuk proses berikutnya ke halaman-halaman web berikutnya. Itu kita bisa menggunakan hidden. Kemudian tadi tipe radio sudah saya bahas, ada checkbox, kemudian input tipe submit, reset, dan bottom. Inilah kalau kita menggunakan tipe daripada text input. Ya. Nah, lanjutnya adalah kita bahas satu persatu. Kita sekarang membahas mengenai teks tadi, tipe input, ya, teks bentuknya seperti ini. Input tipe teks, name ini harus diisi, ya, harus diberikan, karena inilah yang digunakan untuk menyimpan nanti data dari tipe teks, ya, disimpan ke suatu variabel. Nah, kemudian yang boleh tidak ada atau opsional adalah size, length, size-nya ini adalah lebarnya daripada isian teks. Kemudian max length ini adalah batasan bahwa input daripada data itu dia bisa menampung berapa karakter. Kemudian read only. Nah, kalau kita hanya menampilkan data di text box, kemudian tidak bisa diedit dan seterusnya, kita bisa menggunakan read only. Terutama kalau kita sudah Anda sudah
paham tentang database, suatu key atau kunci daripada database itu tidak bisa diedit, maka kita bisa menggunakan supaya tidak ada bermasalah nanti waktu kita merekam, maka kita bisa tampilkan datanya tapi statusnya adalah read only. Kemudian value, kita bisa menampilkan data ini biasanya nanti digunakan untuk edit data atau update data. Kita bisa menggunakan value. Contohnya seperti ini, nama, input, name, size, yang lainnya boleh diisi boleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah email. Nah, ini tidak ada pindah baris, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, ini kotak isian input data. Ya, ini adalah keterangannya. Oke, kita lanjut ke teks radio. Bentuk umumnya adalah input tipe. Nah, tadi saya jelaskan sebelumnya adalah teks input. Tipenya adalah tadi ada teks, ada radio. Yang kedua ini adalah radio. Name adalah variabel yang digunakan untuk menampung masukan data. Kemudian kita bisa ngisi value, nih harus nih kalau radio ini harus ada value. Jadi kalau dipilih itu nilainya apa gitu. Kemudian kita bisa defaultkan dengan menambahkan atribut checked. Ya, checked ini adalah pemberian langsung ya, secara default. Ini saya sudah jelaskan tadi adalah name untuk menyimpan atau menerima data dari form. Value-nya adalah memberikan nilai pada radio bottom. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita mau membuat seperti ini, penilaian Anda tentang homepage ini dan isiannya atau pilihan terbatas, baik, cukup, kurang misalkan, baik, cukup, kurang. Ya. Nah, supaya ini satu kesatuan, kalau kita pilih cukup, baiknya akan hilang, maka name-nya harus sama. Dari 3 objek ini, name-nya harus sama. Contohnya seperti di atas, ya. Input name penilaian, tipe radio, value-nya. Jadi kalau sebentar, kalau diklik ini baik, maka isinya sebentar ditampung oleh penilaian, variabel penilaian adalah baik. Checked langsung diisi secara default. Ya. Kemudian input name penilaian namanya sama. Ini ada 3 objek, name-nya sama. Ya, supaya sebentar antara radio bottom ini adalah saling mempengaruhi. Nah, kalau kita menggunakan pengalaman saya di Visual Basic, supaya dia saling mempengaruhi, maka kita buat print namanya dalam bingkai, supaya ketiga objek ini saling mempengaruhi. Kalau kita klik cukup, maka baiknya akan hilang, dan seterusnya. Ya. Kalau di Visual Basic pengalaman saya itu harus di-print, diberikan bingkai. Nah, dalam satu form ini bisa saja kita bisa membuat lebih dari satu kelompok. Maka untuk mengelompokkan dia, kalau di HTML kita sebut cukup beri nama yang sama, maka pasti dia saling mempengaruhi. Oke, lanjut. Untuk checkbox. Bentuk umumnya adalah input name, yang mana duluan, apakah tipenya Anda sebutkan duluan atau variabelnya tidak jadi masalah, yang penting ada pada tag batasan teks input yang disebut dengan teks yang saya katakan sebelumnya adalah lebih kecil, lebih besar, ada dalam itu. Ya. Input name, variabel, tipe, checkbox, value-nya. Jadi kalau kita centang sebentar, checkbox itulah mencentang. Ya. Kemudian kita bisa berikan nilai default dengan menggunakan checked. Oke. Contohnya sebagai berikut. Misalkan di bawahnya hasilnya ya. Dari coding ini. Menarik perhatian Anda dalam situs ini adalah email gratis, ada defaultnya adalah sudah tercentang karena di sini ada checked, tipe checked. Ya, ini ada checked. Nah, tipenya checkbox, checked. Ini harus diberi dari objek yang kita menggunakan checkbox harus diberi nama yang berbeda. Tidak sama tadi kalau kita menggunakan radio bottom, karena radio bottom itu saling mempengaruhi.
antara satu objek dengan objek yang lain, maka namanya harus sama. Kalau kita menggunakan checkbox itu harus dibedakan, ya, namanya beda. Contohnya ini interest 1, name-nya interest 2, interest 3. Value-nya pasti juga beda karena kalau kita klik ini punya nilai yang berbeda. Nah, nanti kita gabung jadi satu. Oke, yang berikutnya adalah seperti sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kalau pilihannya banyak dan hanya satu bisa dipilih, itu kita boleh menggunakan radio bottom. Tapi kalau pilihannya banyak dan hanya satu yang bisa dipilih, kita menggunakan list box. List box-nya di HTML menggunakan tag select, ya, name variable tadi, ya. Nah, option di sini pilihan pertama, option kedua, atau pilihan pertama, pilihan kedua, dan seterusnya. Ini pilihannya bisa banyak, ya. Nah, kita bisa mendefaultkan, ya. Kalau tadi checkbox sama radio button menggunakan checker, di select atau list box menggunakan tag select, itu menggunakan mendefaultkan isian itu menggunakan atribut selected di option. Jadi selected di option atau memberikan nilai default. Nah, contohnya seperti ini, ya. Asal name-nya adalah asal, ini size tidak ada manfaatnya, tidak usah diisi. Option selected. Ini sebenarnya mubazir. Kenapa? Karena dia defaultnya selected adalah di option pertama. Ya, di option pertama. Kecuali option ini letaknya di bawah, kita mau defaultkan, nah kita tambahkan selected. Kalau ini ya dia mubazir, ada pun tidak jadi masalah. Seperti itu. Ya. Ada optionnya, pilihannya. Option ini boleh tutup option, boleh tidak. Tag option ini boleh ditutup, boleh tidak jadi masalah, ya. Oke, berikutnya adalah text area. Text area adalah menerima data yang cukup berupa teks yang cukup banyak atau panjang, teks yang panjang, misalnya keterangan dan seterusnya, ya. Bentuk umumnya adalah seperti ini: text area, name, ya, variabel yang sebentar kalau ada isian daripada teks area itu akan diterima oleh suatu variabel, ya. Kemudian ada call row. Row-nya ini adalah untuk menyiapkan isian yang tampil di layar itu berapa baris, kemudian berapa kolom. Ya, contohnya sebagai berikut. Komentar Anda tentang homepage ini, ya, pindah baris seperti di bawahnya, ada teksnya di atasnya sebagai keterangan. Text area name komentar, rows 5, calls 50. 5 baris, tampilan ini kotak ini 5 baris, kolomnya itu adalah sebanyak 50 karakter kanan lebarnya, ya. Nah, di sini bisa kita langsung isi, misalkan langsung isian di sini antara teks area dengan tutup teksnya itu ada tulisan kalau nanti kita mengedit data, ya, edit data. Nanti kita akan coba manfaatkan nanti kalau kita sudah membahas tentang pemrograman PHP. Yang berikutnya adalah text bottom. Ya, input tipe, semuanya ini disebut tombol, maksudnya tombol bottom, ya. Ya. Ada 3 pilihan. Tipenya submit, reset, bottom. Submit dan reset ini sudah ada metode dan eventnya, sudah ada event dan metode. Ya, submitnya ini langsung dieksekusi untuk mengirim data, resetnya ini adalah mengosongkan kembali form. Kemudian bottom ini adalah tombol yang belum ada metode dan eventnya. Ya, bagaimana menghidupkan kalau kita menggunakan bottom? Nanti kita hidupkan event dan metodenya itu menggunakan JavaScript. Value ini adalah teks tampilan, bukan isi, teks tampilan. Ya,
juga sekaligus sebagai isi dia. Teks tampilan dari bottom sekaligus isinya. Oke, contohnya seperti ini. Input tipe submit, value kirim data, input tipe reset, value reset. Nanti tampilannya seperti ini. Ini hasilnya. Oke. Sekarang contoh lengkap. Contoh lengkap itu sudah ada di sini, Anda bisa pelajari sendiri. Sekarang saya akan membuat yang lain, ya. Nanti hasil seperti ini. Nah, kita membuat yang lain. Misalkan saya menginput tentang data-data Anda. Ada STB, ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, tempat lahir, dan seterusnya. Oke, saya menggunakan ini saja dulu. Ya. Saya membuat file baru, file new. Oke, saya tulis saja strukturnya dulu. Ini struktur dokumen HTML, title, misalkan form 1, ya. Tutup title. Oke, kita tutup headnya, kemudian masuk ke body. Oke, tutup body, kemudian tutup HTML, ya. Nah, di dalamnya ini saya punya text form. Saya membuat form name, saya beri nama form 1 misalkan, form 1, ya. Actionnya, oke, ini actionnya tidak sebutkan, metode saja yang penting. Misalkan prosesnya nanti saya lakukan di halaman yang sama, makanya actionnya saya tidak sebutkan, kecuali nanti prosesnya dilakukan pada halaman yang berbeda atau web page yang berbeda. Saya menggunakan post saja dulu, defaultnya adalah get. Oke, saya tutup. Oke, saya mau menginput misalkan gini. Oke. Biodata, ada STB.2, ada nama, ada TGL, lahir, ada tempat lahir, ada jenis kelamin, ada alamat, ada hobi misalkan, dan keterangan. Oke, cukup. Misalkan supaya komponen-komponen itu ada satu lagi, agama, supaya komponennya ada semua dari komponen-komponen yang saya sebutkan sebelumnya, komponen form. Oke, saya simpan aja dulu karena ini kalau saya ketik tidak bertipe HTML, maka editor saya itu tidak mengenal. Saya save aja dulu. Oke, saya save. Oke, saya simpan nanti di sini, di dokumen, my dokumen. Di dokumen ada di folder web 2021 dan di form, ya. Saya beri nama form, oke, betul saja, form 1 titik
HTML. Saya simpan. Oke, ini sudah instruksi-instruksi daripada HTML sudah dipahami oleh editor saya. Oke, ini misalkan huruf besar yang biodata. Oke. Nah, ini saya misalkan menggunakan heading 2. Oke, ini A2. Ya. Nah, ini saya menggunakan input tadi. Input tipe dengan text name sama dengan misalkan stb, kemudian kalau kita mau batasi kotaknya hanya 6 digit tentang stb mahasiswa STEM itu negara, maka saya menggunakan size 6 dan tidak boleh melebihi daripada 6 digit ya, masuk untuk menghindari kesalahan. Salah satunya kita menggunakan max length sama dengan 6 juga. Oke, baru kita pindah baris yang sederhana dulu. Pindah barisnya di HTML menggunakan BR ya. Oke, nah yang mana kira-kira untuk text box ini? Misalkan oke, saya copy aja supaya tidak terlalu panjang ini video, saya copy saja. Oke, ini saya ganti dengan nama, panjangnya misalkan 50 karakter. Nah, ini max length-nya saya hilangkan, lebih dari 50 karakter. Ini tapi berkaitan dengan database nanti, supaya misalkan tidak lebih dari 50 karakter, kita bisa pasang seperti ini karena berkaitan dengan database, supaya nanti dia terpotong, sudah kelihatan terpotong di form isian. Oke, tanggal lahir misalkan. Oke, tanggal lahir saya copy aja ini, tanggal lahir. Ya, ini TGLHR misalkan. Oke, saya ke bawah aja nih. Saya enter aja ke bawah supaya tidak terlalu panjang ke atas, ke samping. Saya akan membuat begini. Masukannya adalah 3 huruf tahun dulu, bulan, ya, NN dan DD. Ini adalah format format tanggal di MySQL nanti. Nah, isiannya supaya Anda tidak akan merubah kembali, supaya isiannya seperti itu. Nanti validasinya kita bisa cek apakah formatnya benar atau tidak. Nah, kalau kita lihat ini ada berapa karakter ini? 4, 8 berarti 10. Ya. Ini untuk menghindari, ya kita bisa tambahkan itu. Kemudian tempat lahir saya ngambil ini aja, saya tinggal ganti ya, yang tempat lahir itu sama alamat ya, tempat lahir sama alamat ya, saya copy aja, saya ganti ini T4LHR, kemudian alamat panjangnya sama-sama 50. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin saya mau milih laki-laki perempuan menggunakan radio. Berarti di sini input people sama dengan radio, ya, name-nya adalah saya mau singkat aja JK, jenis kelamin, value adalah L. Di sini saya tulis laki, keterangannya laki. Oke. Sekarang ini untuk berikutnya ya, belum pindah baris. Objek yang berikutnya dengan nama-nama yang sama untuk perempuan, saya tulis saja sini. Oke. Ya, saya namanya sama, value-nya adalah P. Ini saya keterangannya saya ganti dengan perempuan. Oke. Agama pilihannya banyak. Kalau ini kan cuma 2 pilihannya, itu laki-laki atau perempuan. Yang di sini agama pilihannya lebih banyak. Saya akan terapkan dengan menggunakan select name, agama. Oke. Ya, saya tutup dulu. Select
Nah, di dalamnya ini ada option, ya, option value. Oke, misalkan ini Islam, Islam juga, kemudian saya tutup optionnya. Oke, ini saya copy aja untuk agama-agama yang lain supaya cepat. Saya tidak mengetik ya, mengetik untuk agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke, ini saya ganti aja. Saya ke bawah aja dulu. Katolik, Hindu, Buddha, dan misalkan, ya, ini saya copy aja ini. Saya copy ke sini, Ctrl C, Ctrl V, double klik, Ctrl C, double klik, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah. Oke, yang hobi saya mau gunakan checkbox, ya, checkbox. Include tipe checkbox. Name-nya adalah misalkan hobi 1, ya. Value-nya misalkan saya ke atas sedikit. Value, namun dengan misalkan saya mau tulis di sini adalah shopping. Nah, keterangannya adalah juga shopping. Oke, yang berikutnya adalah saya copy aja ini. Saya copy, masuk ke sini, Ctrl V, hobi 2. Hobi 2 di sini misalkan refreshing. Oke, saya copy aja ini. Yang berikutnya adalah, oke, salah blok, masih blok yang tadi. Misalkan hobi ketiga dan seterusnya. Misalkan ini camping, saya copy dulu ini, paste di sini. Oke, keterangan sekarang saya menggunakan text area. Name-nya misalkan saya singkat aja, keterangan. Kemudian tutup text area. Oke, sekarang tombolnya di bawah. Ya, pindah baris dulu. Ini belum, BR-nya belum saya tadi belum tempatkan. Berarti ini ada BR di sini. Di sini ada BR terakhir. Pindah baris. Ya. Di sini juga ada BR pindah baris. Pindah baris tadi. BR-nya itu sudah tertutup kayaknya pada saat, ya, yang tadi saya lupa menulis BR. Oke, pindah baris. Di sini ada BR pindah baris, tempat. Di sini ada nggak BR? Ada. Jenis kelamin ini tidak ada BR, pindah baris di sini. Oke, setelah itu agama ada BR. Oke, terus alamat ada pindah baris. Oke, hobi ada pindah baris. Oke, sekarang keterangan ada pindah baris. Nah, yang berikutnya adalah untuk tombolnya, input tipe submit, ya. Oke, value save misalkan. Oke, ini saya copy aja. Mau di bawahnya, mau di sampingnya tidak jadi salah. Input tipe reset. Ini misalkan
baru atau new, kosongkan. Nah, sekarang coba saya ya simpan ini. Oke, sudah tersave tadi. Sekarang saya coba eksekusi. Saya jalankan. Oke, yang ini form dengan menggunakan browser. Nah, ini hasilnya. Biodata STB tadi, isiannya tadi STB, ya, ada nama, ini isian, ya, kemudian tanggal lahir dan seterusnya, ada tombol save baru. Ini saya tidak sebutkan call-nya, maka dia tampilnya seperti ini, ya, default-nya. Nah, sekarang coba saya mau tambahkan di sini yang text area tadi, ya, saya tambahkan yang mana duluan tidak ada masalah. Calls mau calls mau row duluan, kolomnya misalkan 40, rows-nya adalah 4 misalkan, 4 baris dengan 40 kolom, ya, 4 baris 40 kolom. Anda perhatikan sekarang saya refresh, maka ini sudah barisnya tergeser, kolomnya tergeser. Nah, itu ya, ini keterangan tadi. Oke, ini tampilannya tidak terlalu rapi, ya, tidak rapi. Nah, bagaimana cara membuat tampilan rapi? Untuk membuat tampilan rapi, maka kita harus kombinasikan, ya, teks-teks tadi dengan teks tabel yang kita sudah bahas sebelumnya, ya. Nah, untuk perbandingan itu saya biarkan saja ini, saya tidak akan timpa, tapi saya akan copy, ya, saya copy untuk dijadikan sebagai contoh kedua yang tampilannya lebih rapi dengan menggunakan konsep tabel atau teks-teks tabel. Oke. Nah, saya kembali ke sini dulu. Saya mau buat tabel di kelilingnya ini, saya mau buat tabel. Nah, di kelilingnya ini, kemudian saya mau bawa ke tengah dia. Yang kedua, di dalam tabel nanti, saya di luarnya saya buat tabel keliling, kemudian di dalamnya saya akan membuat tabel tanpa garis, yang terdiri dari 3 kolom, STB, titik 2, dan objek-objek daripada komponen-komponen form ini, kolom terakhir, kolom ketiga. Ya, dengan barisnya kita sudah tahu bahwa tabel untuk membuat tabel menciptakan baris kan TR, untuk menciptakan kolom TD. Nah, ini kita akan menempatkan. Oke, ini saya simpan dulu, save as. Save as, saya beri nama form 2. Oke, form 2. HTML saya simpan dengan nama lain. Ya, nah, sekarang saya membuat di sini tabel border. Cukup kita tulis border, berarti sudah ada garisnya, ya. Legend kita bawa ke tengah, ya. Kemudian garisnya kita akan membuat garis yang tipis, maka kita atur dengan menggunakan atribut cell spacing. Kita nolkan saja supaya garisnya itu tipis, ya. Nanti kalau seperti bingkai kita tinggal mainkan di border. Oke, setelah itu kita buat ciptakan baris TR, kemudian ciptakan kolom, ya, TD. Oke, ini saya bawa ke dalam supaya rapi dia. Oke, TD. Oke. Nah, di dalam TD inilah ada form sebentar, ada form, makanya sekarang kita tutup, ya. Tabel dengan TD-nya ini kita tutup sebelum form. Tutup formnya ada di bawah. Oke, di sini dia. Nah, sekarang kita tutup di sini, ya. TD-nya kita tutup dulu, TD-nya kita tutup dulu, baru tutup TR-nya, baru yang terakhir tutup tabelnya. Ya.
Oke, yang ini formnya tadi ya, ini supaya sama tadi bentuknya di atas TRTD ya. Oke, sekarang kita coba sheet yang kedua. Ini form 2 kita simpan. Sekarang eksekusi dia. Coba perbandingan sekarang yang tampilannya tadi ada kan ini. Ini form satunya masih ada. Sekarang form 2-nya saya mau eksekusi. Oke, nih. Ini formnya satu. Yang form contoh pertama tanpa menggunakan tabel dulu. Yang ini sudah menggunakan tabel. Nah, perhatikan, oh masih ada ini. Ini ada permasalahan ini. Saya tidak menutup selasnya kayaknya ini. Oh, betul. Tidak tutup tabelnya. Oke, ya. Kelihatan. Oke, saya refresh. Ya. Nah, di dalamnya ini saya membuat tabel. Ini bisa jadikan sebagai caption dari tabel di dalam. Yang nested. Ya, tadi form tidak boleh nested, tapi tabel bisa nested. Di dalam tabel kita bisa membuat tabel. Nah, di dalamnya ini kita akan membuat tabel yang terdiri dari barisnya ini, barisnya nama, STB, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian kolomnya adalah STB, titik 2 satu kolom, dan komponen-komponennya satu kolom. Ya, komponen-komponen dari HTML kolom terakhir. Ya, nah ini kalau kita membuat tampilan rapi. Ya, tampilan rapi. Oke, sekarang saya modifikasi yang ini tadi. Tadi ya sudah tabel, sekarang kita membuat tabel di dalam tabel. Sekarang kita di sini aja membuatnya, ya. Nanti tutup tabelnya ada di sini, ya. Oke, tutup tabelnya ada di sebelum form. Nah, ini nanti di sini, ya. Ini setelahnya. Oke, sekarang kita membuat tabel baru. Tabel baru. Kita ngambil seluruh lebar layar daripada tabel yang di luar, ya. Tanpa kita gunakan pun bisa, tapi di sini kalau saya menggunakan width, maka di sini akan mengikuti seluruhnya. Di sini, oke, saya tambahkan width, menggunakan 100% dari lebar tabel yang di luar, ya. Ya, ini saya jadikan caption dari tabel, caption. Ya. Ini supaya kelihatan, saya kasih masuk ke dalam ini, ya. Oke. Caption. Nah, kurang P-nya. Nah, sekarang tutup caption. Sekarang saya gunakan di sini adalah TR. Oke. Kemudian TD, tabel definition. Nah, di sini tutup TD-nya. Kemudian saya enter TD baru. Tambah nih di ujung. Oke, kemudian tutup TD-nya. Oke, ada TD baru. Ada TD baru. Kemudian di sini tutup TD. Saya ke enter aja ini ke sini. Ini BR nanti. Tutup TD. Nah, ya. Nah, Anda perhatikan sekarang bentuknya supaya sama ini. Nanti ya. Saya titik 2-nya ini saya copy nanti sampai di sini. Ya, saya copy. Kemudian BR itu saya copy mulai dari TD. Saya ambil yang kedua aja. Saya tulis saja ke yang kedua dulu. Ini tutup TR. Kemudian buat TR baru. TR baru, baris baru. Oke. Ini bawa ke kanan ya. Supaya bentuknya kelihatan. Oke. Sekarang kita membuat
TD baru. Oke, ini saya del. Nah, oke, sudah ada. Sekarang titik 2 ini saya ganti hanya dengan ini, dengan bentuknya ini. Semua titik 2 yang ke bawah ini saya ganti dengan ini. Ya, cara cepatnya seperti ini. Oke, titik 2 semua diganti. Ini 2 titik bawahnya salah tadi. Oke. Semua titik 2 yang ini saya ganti. Ya. Oke, sekarang BR. Semua BR itu saya ganti dengan menggunakan ini. Mulai dari sini sampai sini itu pindah baris. Ya. Oke, saya copy Ctrl C. Saya blok ini BR-nya ini saya blok. Saya Ctrl paste. Ya, bentuknya nanti ini saya delete aja ke atas. Saya copy aja dulu. Saya copy aja dulu. Setiap BR saya copy dengan menggunakan itu. Ya, ini setiap BR supaya cepat itu. Ya, ini sebenarnya pengalaman supaya membuatnya itu terlanjur ada. Ya, terlanjur ada isiannya. Tinggal kita menambahkan garis saja supaya cepat. Kita gunakan metode yang ringkas. Oke, ya, ini satu lagi. Nah, baru saya rapikan sekarang. Baru saya rapikan, saya pindah-pindahkan supaya ini bentuknya sama seperti ini. Ya, saya del aja di sini, del. Ya, oke, ini supaya sama bentuknya. Ini saya del saja untuk merapikan. Nah, bentuknya sudah sama. Oke, ini yang saya gunakan ini saja supaya rapi. Ya, supaya kita tidak bingung juga mana tutupnya, mana bukanya. Ya. Oke. Masih ada, kita rapikan. Oke. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini saya mau satu kolom, ya, satu kolom. Ya, ada tutup TD lagi di sini, tutup TD. Ya. Nah, saya jalankan dulu aja. Oke, ini tutup TR dulu. Sorry, TD dulu. Betul. Ini TR-nya sudah di situ. Tutup TR dulu. Kemudian yang terakhir adalah tutup tabel. Oke. Tabelnya tabel di dalam. Ada 2 tabel, ini tutup tabel yang di luar, ini tutup tabel yang di dalam. Setelah form. Ini tutup tabel setelah form. Ini tadi setelah form ada tabel. Oke, saya save. Nah, Anda perhatikan sekarang. Hasilnya. Masih ada saya memodifikasi, cuman saya tunjukkan dulu. Ya. Oke. Ini hasilnya. Ya, sudah rapi. Tapi di sini dia di pinggir, dia ada di kolom ini sebenarnya. Shift dan tombol baru ini ada di kolom ini. Tapi saya mau bawa ini ke tengah di sini, berarti ini saya baris ini saya gabungkan kolom yang 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua titik 2, kolom ketiga adalah komponen-komponennya. Ya, kalau mau melihat betulkah dia ada tabel di dalamnya, saya ganti aja ini. Saya tambahkan sini border. Ya, maka kelihatanlah garis-garis dalam tabel di dalam. Ya, ini tabel di dalam. Ya, kelihatan, dan ini ada di kolom sini. Maka ini kalau saya mau gabungkan dia ini jadi di tengah-tengah, maka ini TD-nya kan cuma satu ini. Yang terakhir ini cuma satu TD, yang lainnya adalah 3 TD. Nah, ini supaya sama 3 saya gabungkan ini. Kolomnya saya gabungkan. Call span sama dengan 3. Legend. Nah, oke, isinya dari tombol ini saya bawa ke tengah, dan dia gabung. Oke, refresh. Oke, ini udah. Ini tabel yang di dalam.
ya. Nah, supaya garisnya tidak kelihatan, boleh Anda hilangkan kata border atau border sama dengan 0. Sama saja. Kalau kita hilangkan garisnya, border kita sebutkan tapi diisi dengan angka 0. Sama saja kalau saya tidak menulis kata border atau atribut border. Oke. Nah, yang berikutnya contoh yang ketiga, tanggal lahir. Tanggal lahir saya mau menggunakan model ini. Ada bulan, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Dan formatnya ini saya ganti nanti teknisnya untuk menggabungkan itu nanti kita main di PHP. Ya. Oke, tapi sebelumnya Anda perhatikan di sini atau di sini tadi metodenya apa? Dari form. Metodenya dari form adalah post. Kalau kita ganti dengan get, nah kalau kita isi aja dulu. Kita isi aja dulu. Misalkan nama STB-nya adalah ini, misal contoh. Namanya misalkan ini, ya. Tanggal lahir misalkan ini, bukan tanggal lahir begini, tapi dia menggunakan bentuknya adalah bentuknya begini. 02 08 02 seperti ini, ya. Misalkan seperti ini, ya. Oke. Nah, ya, yang disebut tadi isi. Nah, ini saling mempengaruhi, saya katakan tadi saling mempengaruhi, itu namanya harus sama. Nah, kita save. Oke, ini sebenarnya dia proses, dia kirim data ke halaman yang sama. Jadi dia kirim data ke halaman yang sama. Kenapa? Karena saya tidak sebutkan di formnya ini, saya tidak sebutkan actionnya. Ya, saya tidak sebutkan actionnya. Baik, kalau saya sebut action, coba. Contohnya. Action, misalkan saya gunakan halaman yang berbeda. Misalkan save titik HTML, misalkan. Seperti itu. Sementara ini belum ada. Nah, kalau saya ngisi data, misalkan sudah terisi, saya klik save. Apa yang terjadi? Maka dia timpa halaman ini, tapi dia panggil yang ini. Dia panggil yang ini. Actionnya ini. Itu proses data. Disitulah di halaman itu prosesnya data, tapi di tempat yang sama, URL-nya sama. Ya, ini URL-nya tadi di tempat yang sama, di page yang sama. Coba sekarang saya coba save. Save. Nah, ini. Yang dia panggil adalah save HTML. Ini karena belum ada. Ya. Itu menandakan action. Oke, saya balik dulu. Ini tadi. Nah, sekarang saya mau perlihatkan, ini saya hilangkan dulu. Saya mau perlihatkan yang get. Yang get. Ya, tadi adalah post. Oke, saya save dulu, kemudian saya coba jalankan ulang di form 2 ini. Saya coba isi, Anda perhatikan sekarang tampilannya. Oke, ini tidak apa-apa. Data teman saya mencoba saja. Misalkan seperti ini. Anda perhatikan sekarang, kalau saya klik save, Anda perhatikan sekarang di sini, di URL-nya. Dia kirim data ke URL kalau kita menggunakan get. Kelihatan datanya. Nah, perhatikan ini. STB-nya adalah ini, nama adalah ini, ya, N dan seterusnya. Jadi sebentar kalau kita klik seperti ini, kalau kita menggunakan form login, itu kelihatan datanya. Ini kelihatan datanya. Tapi ini terbatas. Maka kalau banyak datanya yang kita mau olah dan mau dikirim ke halaman yang lain untuk disimpan dan sebagainya, kita menggunakan metodenya adalah post. Nah, kalau form login, betul post. Demikian juga untuk form login, ya post. Ini yang idealnya. Nah, get nanti diperlukan untuk apa? Biasanya digunakan untuk mengirim variabel ke halaman yang lain. Nanti kita akan coba ya penerapan get yang sering digunakan dalam web page halaman web. Nah, contoh ketiga, saya akan coba modifikasi ini tanggal. Saya simpan dulu dengan menggunakan nama ya form 3. Saya simpan dulu dengan nama form 3.
Oke, ini sudah berubah menjadi form 3. Nah, khusus di tanggal lahir. Khusus di tanggal lahir. Ini saya menggunakan tahun, misalkan tahun. Nah, tahun itu 4 digit, misalkan 4 digit. Ya, maksudnya 4. Ini formatnya, sorry. Saya kembalikan dulu formatnya, saya ganti sebentar. Tidak menggunakan itu, tapi menggunakan pilihan. Oke. Nah, sekarang yang saya enter aja ke bawah supaya ini ya. Di sini saya akan menggunakan bulan. Input tipe teks. Saya name, saya beri nama bulan BLN ya. Kemudian size-nya saya menggunakan sorry, bukan tipe, saya menggunakan select saja. Bukan menggunakan ini, tapi select. Select name, oke. Saya tutup dulu selectnya. Select. Nah, optionnya ini saya option value. Saya beri nama, misalnya kan tanggalnya mulai dari tanggal 1. Oke. Nah, ini Anda copy sampai 31. Tanggal kan mulai tanggal 1 sampai 31. Dan seterusnya. Saya gunakan gini aja supaya cepat. Nanti Anda silahkan modifikasi sendiri ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya sampai tanggal 31. Ini Anda isi sendiri nanti ya, tanggal 31, ini 31 dan seterusnya ya. Nanti kalau dalam ujian ya jangan Anda tulis dan seterusnya seperti itu ya. Anda harus nulis yang lengkap. 4 ya. Oke, 2. Nah, untuk bulan juga saya menggunakan seperti ini. Saya copy aja ini, tapi saya ganti. Ya, saya ganti. Oke, saya beri nama. Oh, ini TGL tadi. TG, tanggal TGL. Ini bulan. Bulannya 1, tapi tampilannya adalah Januari. Tapi sebentar kalau dipilih, ya dia ambil 01 angka. Ya, Februari, kemudian di sini Maret, April, nah di sini dan seterusnya sampai pada bulan 12. Anda silakan lanjutkan nanti. Nah, Desember. Ya. Oke, sekarang tolong coba Anda perhatikan. Ya. Sekarang Anda perhatikan, saya eksekusi sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Nah, perhatikan yang ini, ya. Ini tadi, ini tampilannya sudah beda. Tanggal lahir, khusus di tanggal lahir. Anda perhatikan di tanggal lahir. Ya, ini ya tampilannya sampai 31 karena saya nulisnya sampai 31 tadi. 4 langsung lompat ke 31. Yang ini April lompat ke Desember. Nah, silahkan Anda lanjutkan nanti. Tahunnya ya manual seperti itu. Ya. Nah, Anda perhatikan tanggalnya ini adalah default. 01 muncul, di sini Islam muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa validasi? Nah, kapan tidak diisi bulan, tahun, tanggal tidak diisi, maka kita bisa validasi dengan menggunakan JavaScript nanti, atau menggunakan validasinya di PHP, ya, supaya dia tidak default, karena belum tentu orang tanggal lahirnya seperti ini, agamanya juga demikian, maka kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, oke, saya copy aja ini. Saya copy, tapi saya ganti dengan di sini value-nya kosong. Value-nya kosong. Nah, di sini saya tulis seperti ini. Oke, tanggal. Ini saya copy lagi untuk bulan. Untuk bulan di sini.
ya. Untuk bulan saya ganti dengan bulan. Kemudian untuk agama juga, supaya tidak default dia di selectnya tadi, select agama di sini, ya. Nah, Anda perhatikan sekarang hasilnya, ya. Ini sudah tidak default lagi. Yang defaultnya adalah yang itu nih, tanggal. Kita tinggal, nah, itu tadi tanggal, ya. Ini tulis bulan. Nanti kita bisa validasi agama dan seterusnya. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kita membuat background? Backgroundnya adalah image, ya, gambar. Ya, sekarang saya cari dulu gambarnya, ada di apa namanya, di picture. Saya copy aja. Saya pilih salah satu gambar. Misalkan saya menggunakan gambar-gambar yang agak buram supaya, atau ini aja. Latar belakangnya ya tidak terlalu terang supaya tulisannya bisa kelihatan. Atau Anda membuat background sendiri dengan menggunakan gambar. Ya. Atau saya ngambil gambar awan saja misalkan ini. Saya buka dulu dengan menggunakan, tapi sebentar saya akan save. Saya buka dengan menggunakan open with, saya menggunakan find. Saya akan mengambil, ini kecil sekali. Tidak apa-apa. Saya akan ngambil sebagian saja. Ya, saya select aja ini. Mulai dari sini saya select, saya ngambil lagi ini aja. Bagian ini saya ambil, saya copy, Ctrl N. Nah, oke. Saya kecilkan dulu. Nah, saya paste. Oke, saya simpan ke tadi. Save as menggunakan PNG kah, JPG, tidak jadi masalah. Ya, saya menggunakan JPG saja, tapi saya simpan ke tempat yang tadi, ke dokumen, oke, supaya saya tidak sebutkan foldernya. Saya gunakan pada folder yang sama saja. Ke sini, ke form, oke, saya beri nama di sini latar saja, latar titik JPG, oke. Nah, sekarang saya pasang, ada nggak latar di sini? Oh, ada latar JPG, ya. Saya mau pasang di form 3. Form 3-nya itu adalah ini tadi. Saya pasang di luar saja, background yang tabel di luar. Tabel yang di luar atau tabel yang di dalam. Ya, oke, tabel yang di dalam saja menggunakan ini, ya. Background sama dengan latar titik JPG. Oke, saya save. Nah, sekarang coba saya refresh. Yang ini yang form, ini namanya masih form 1 karena fase ini saya tidak ubah tadi. Ini harusnya captionnya supaya membedakan, saya gunakan title-nya, saya menggunakan form 3. Coba sekarang saya refresh. Nah, ini ya, sudah ada latar belakang image di belakang tabel, ya. Oke, selanjutnya, ya, ada nanti bukan tugas 3 ini tapi tugas 4. Ada latarnya, silahkan Anda buat form seperti ini, ya. Saya hanya melihat bagaimana cara Anda mengkombinasikan form dengan tabel. Karena ada titik 2 di sini, ya. Nah, kemudian pilihannya di sini adalah jenis user. Jenis user di sini adalah pilihannya nanti ada admin, operator, pimpinan, user. Kemudian hak asasnya, hak asas yang pilihan di sini adalah admin, entry data, dan print data. Yang lainnya normal, tidak ada checkbox, ya, lebih sederhana daripada apa yang saya uraikan tadi. Oke, sampai di sini ya pertemuan pembahasan kita mengenai form, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.